semuanya? Sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, baik salah satu dari kita memimpin doa. Kita melakukan doa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semuanya sehat-sehat hari ini? Sehat ya? Nah, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita coba lihat. Nah, kita akan tema 5 wirausaha, subtema 3 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita. Apa yang mau kita capai dalam tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama apa? Coba dibaca yang paling depan. Dengan membaca teks peserta didik dapat menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. 3, Kapel, cepat. Dengan berdiskusi dan membaca teks, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN secara terperinci. Oke, nomor 4, dengan adanya gambar, anak-anak bisa melihat logo dan makna. Tahu logo dan makna? Yang kelima, nanti akan ditampilkan logo. Semoga kamu bisa memaknai logo tersebut. Kemudian nanti dalam penugasan anak-anak akan disuruh membuat logo sendiri. Nah, untuk lebih mengerti dan memahami apa yang kita pelajari hari ini,
Pak Guru ingin anak-anak mengamati video berikut ini. Tolong diamati ya videonya. Pak. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita Boleh ditulis ya, kalau ada yang penting peran ditulis. Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi Sambil di mengamati. ASEAN. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi yang pertama adalah turut membuka pusat promosi ASEAN dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di Jepang. Pembukaan pusat promosi ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor negara-negara anggota ASEAN ke Jepang. Di samping itu, promosi di Jepang juga dimaksudkan untuk menarik investor dari Jepang ke negara-negara ASEAN. Kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, ASEAN memiliki dua lumbung padi utama, yaitu Vietnam dan Thailand. Kedua negara itu pun terus berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain kedua lumbung padi itu, negara-negara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga berkomitmen untuk menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat. Ketiga, ikut dalam kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kerjasama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri di beberapa negara ASEAN. Misalnya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, kemudian pabrik pupuk urea di Malaysia, kemudian pabrik tembaga ASEAN di Filipina, pabrik abu soda di Thailand, dan pabrik vaksin hepatitis B di Singapura. Kemudian yang keempat, ikut dalam kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, atau juga dikenal dengan perdagangan bebas ASEAN. Kemudian ASEAN Economic Community atau AEC, dan juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan ikut dalam Koperasi ASEAN. Perjanjian AFTA atau Perdagangan Bebas ASEAN ditandatangani oleh 10 anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja pada tanggal 28 Januari 1992. Manfaat utama terbentuknya AFTA sebagai organisasi ekonomi internasional adalah meningkatnya pendapatan per kapita dan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN. AFTA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi yang kuat agar dapat bersaing secara ekonomi di dunia dan menarik investor asing untuk meningkatkan perdagangan anggotanya. Sahabat cerdas, demikian tadi pembelajaran kita tentang peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi di ASEAN. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Baik, tentang apa tadi? Peran Indonesia Indonesia di bidang ASEAN dalam bidang ekonomi. Satu lagi videonya, ya. Satu video lagi, India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar?
tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui pengertian logo dan siswa dapat mengidentifikasi fungsi, ciri-ciri, dan contoh logo. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, jika kita mendengar kata logo, tentu sudah tidak asing di telinga kita. Tetapi apakah kita sudah mengetahui arti dari logo itu sendiri? Berikut ini adalah pengertian logo. Logo merupakan bagian dari reklame, yaitu berupa tanda, simbol, dan lambang yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Adapun fungsi logo yaitu yang pertama sebagai sarana identifikasi atau branding. Logo adalah bentuk identitas atas suatu entitas kepada masyarakat umum. Untuk itu, suatu logo harus menggambarkan karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilinya. Jadi, nantinya masyarakat akan mengingat dan mengenal suatu logo yang mewakili entitas tersebut. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana informasi, pengendali, pengawas, dan pengontrol. Sebuah logo memiliki kandungan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Informasi tersebut dibuat untuk bisa mengendalikan pandangan atau kegiatan masyarakat atas suatu brand. Sehingga logo juga berfungsi sebagai suatu pengawas dan pengontrol nilai perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana motivasi. Logo adalah bagian dari desain komunikasi visual yang berguna sebagai sarana motivasi. Suatu logo juga digunakan untuk menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh pihak yang sesuai dengan tujuan brand tersebut. Contohnya, suatu desain produk pada sabun mandi akan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, fungsi yang keempat sebagai sarana pengutaraan emosi. Suatu logo juga bisa dijadikan sebagai sarana dalam mengutarakan emosi. Contohnya, suatu logo yang terdapat pada produk ibu hamil dan menyusui akan menggambarkan kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Ini susu, ada jenis susu ya. Fungsi logo yang kelima yaitu sebagai sarana promosi dan presentasi. Logo juga sangat efektif untuk dijadikan sebagai sarana promosi dan presentasi. Seluruh informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada publik atau masyarakat akan lebih menarik dan lebih mudah diingat dengan memanfaatkan gambar dan kata-kata yang persuasif pada suatu logo. Berikut ini merupakan ciri-ciri logo yang baik, yaitu sederhana, mudah diingat, dapat diaplikasi pada berbagai media, kemudian tahan lama, sesuai dengan filosofi atau tujuan perusahaan, dan memiliki warna font atau huruf serta desain yang tepat. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh logo dan juga maknanya. Yang pertama, logo ASEAN. Tadi apa kita pelajari tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Ini logo ASEAN. Itu melambangkan perdamaian dan juga stabilitas. Ini artinya. Selanjutnya, warna merah merupakan semangat dan kedinamisan. Warna kuning merupakan simbol kemakmuran. Warna putih yang melambangkan kesucian.
Kemudian, Ikatan Rumpun Padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, lingkaran itu melambangkan kesatuan ASEAN. Selanjutnya, Ini apa? Logo kita. makna dari logo. Ya, logo Yang pertama, Kemendikbud. bidang studi Ada kan di bajunya? Nah, logo tentang pendidikan ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, semboyan Tuturi Ya. Handayani merupakan penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Hajar Dewantara, Dewantara. pendiri Belenjong pendidikan, menyala Bapak pendidikan kita. Belenjong menyala merupakan lampu khusus yang digunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belenjong membuat pertunjukan menjadi hidup. Burung Garuda yang menjadi motif belenjong memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing 5, yang artinya satu kata dengan perbuatan Pancasila. Selanjutnya, gambar buku melambangkan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Warna putih artinya suci, bersih, dan tanpa pamrih. Warna kuning emas bermakna keagungan yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam, yaitu pandangan hidup Pancasila. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan makna dari logo ASEAN dan juga logo Tuturi Handayani Kemendikbud. Demikianlah pembelajaran kita Oke. hari ini. Buat semuanya. Untuk kalian semuanya. Ya. Sudah berapa yang kita lihat? 2 ya. Ada 2 logo. Tadi yang kamu lihat apa-apa saja yang ada logo di sini? Logo apa aja? ASEAN, Kemendikbudnya. Logo apa lagi yang kamu lihat kira-kira di sekitarmu? Sabun mandi, Liftboy itu kan? Itu logo. Apalagi? Susu. Ada apa saja susu bayi? Minuman, ya. Ada apa lagi? Minuman botol apa? Sprite, Fanta, Coca-Cola. Itu namanya ada gambarnya itu namanya logo. Supaya orang mengetahui, oh ini barangnya ini milik perusahaan siapa. Nah, baik anak-anak, aku akan mengajak anak-anak untuk membaca sebuah cerita, ya, sebuah cerita. Baik, kita tadi sudah mengamati video ya. Kita sudah mengamati 2 video tentang apa? 1, peran Indonesia bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian video yang kedua apa? Tentang logo. Nah, coba kita akan membaca. Siapa? Kalian sini. Pak Guru mau kamu membaca ini. Sini dulu, maju. Cepat. Biar dapat giliran semuanya. Oke, ini kamu baca judulnya dan bacaannya. Ya. Mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar Games. Ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar SEAN. Ini setelah sebelum di SEAN Games 1979, SEAN Games 1987,
Terima kasih, tepuk tangan kepada segalanya. Nah, itu mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Nah, seperti yang tadi di video Pak Guru tunjukkan tadi, ada berbagai macam bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Tentang yang pertama ada, kalau ada kegiatan ajang yang dibacakan kalian tadi, mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Jadi perlombaan SEA Games itu diperlombakan semuanya, olahraga, apalagi tentang ilmu pengetahuan, ya banyak ya. Ada sepak bola, ada tenis meja, dan berbagai macam yang lain. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini, setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987 dan SEA Games 1997. Nah, itu bentuk kerjasamanya. Untuk lebih mengetahui dan memaknai materi video dan pembelajaran hari ini, Pak Guru akan membagi anak-anak dalam 3 kelompok. Nah, sebelumnya ini dilihat dulu. Pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Ya, ini pengaruhnya. Yang pertama, bertambahnya lapangan pekerjaan seperti sopir, penari, pelatih, agen tiket, dan lain-lain. 2. Meningkatnya tamu yang datang ke hotel. 3. Tingkat konsumsi meningkat seperti restoran, pedagang, kuliner, atau makanan. 4. Objek wisata ramai dengan turis asing. Objek wisata yang ada di Indonesia. Nah, misalnya di Sikakap ini akan diadakan acara festival Turulaga misalnya. Festival tentang pesona Sikakap. Semua orang di kampung datang berkumpul di Sikakap. Kira-kira apa yang laku di sini? Tentu yang pertama apa? Penginapan yang ada di sini laku atau tidak? Pasti laku. Makanan laku atau tidak? Misalnya si kapel mau jualan, dia pasti makanannya akan dibeli orang kan? Laku. Tingkat ekonomi meningkat. Itu efek dari pengaruh penyelenggaraan kegiatan SEA Games terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Lanjut, kita lihat. Nah, video tadi, oke, ya. Untuk lebih memaknainya, Pak Guru ingin membagi anak-anak dalam 5 kelompok. Oke, tadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. Baik, Pak Guru mau anak-anak mengangkat kursinya. Ya, angkatlah kursinya dengan tenang. Coba, ya, yang 2 orang sini pindahkan ke sini. Silakan. Silakan. Yang 2 orang ini pindah ke sini. Angkat kursinya dalam ribut. Yang 2 orang ini, ya kan? Berapa? 2 orang. Ke sini pindahkan kursinya. Yang itu berkumpul di situ, berkumpul atau di tempat si karet. Oke, silakan. Ya. Baik, silakan. Pak Guru akan memberikan. Nah, ini kelompok 1, tulis nama kelompokmu. Ini kelompok 2, tulis kelompokmu. Ini kelompok 3, tulis kelompokmu.
Sudah. Bukalah lembaran kedua. Sudah. Buka lembaran ketiga. Coba baca sama-sama. Petunjuk pengisian LKPD 1. Petunjuk pengisian LKPD 1. Baca dan ikuti setiap halaman kegiatan halaman LKPD. Oke, 2. Berdiskusilah bersama temanmu untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam LKPD. 3. Terkadang yang ada huruf apabila ada yang kurang dipahami. 4. Hasil LKPD dipresentasikan di dalam kelas. 5. Tanyakan kepada guru apabila ada yang kurang dipahami. Baik. Selamat mengerjakan semua, sukses. Kertas berikutnya. Halaman berikutnya. Sudah, itu sudah dibaca. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Tahu apa Indonesia menjadi Sudah, halaman berikutnya. Nah, ada LKPD yang pertama tentang jawablah pertanyaan berikut ini dalam kelompok. Nah, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya cuma 5 menit. Silakan. Silakan. Ya. Ya. Tulis. Tulis jawabannya. Silakan diskusikan dalam kelompok. Cari aja. Oke. Nanti kalau ada yang bingung tolong ditanyakan. Oke. Untuk ya, baca pertanyaannya baik-baik. Mana ya Kak, apa yang tadi? Oke, waktunya 5 menit ya. Dari sekarang. Cepat. Nanti pilih satu orang yang membacakan jawabannya ke depan. Nanti pilih siapa, di sini siapa, ini siapa, sini siapa. Cepat. Ya. Ayo. Cepat-cepat. Ya. Di 4 menit lagi.
Ya, cepat. Yang lain mencari jawaban, yang lain membacakan. Kalau sudah. Ya, C. ASEAN. Ya. Kalau sudah kelompoknya yang sudah selesai angkat tangan. Ya. Nanti ketika kamu presentasikan hasil kelompoknya, suaranya harus besar. Ya. Sudah? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 siapa yang mau membacakan? Harus besar suaranya, maju sini. Nah, oke sini, berdiri. Sudah, kelompok lain sudah? Tunggu ya, tunggu kelompok yang lain. Yang lain kamu mendengarkan nanti apa yang dibacakan teman. Ya. Cepat. Sudah kelompok 2?
Yang lain duduk ya, mendengarkan teman-temannya yang presentasi atau membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Baik, karena kelompok 3 yang selesai duluan, maka silakan kelompok 3 membacakan hasil kerja kelompoknya. Saya dengarkan, bacakan jawabannya. Baca soalnya. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 yang dilaksanakan pada 11 sampai 26 November 2011. Baik, nomor 2. Nomor 2 langsung lanjut kelompok 3. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? SEA Games ke-26 diselenggarakan di Bumi Sriwijaya atau Palembang, ditetapkan sebagai tuan rumah dan Jakarta menjadi tuan rumah pendukung. Oke, nomor 3 kelompok 2 dan nomor 4 kelompok 2 juga. Kelompok 2, nomor 3 dan nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games adalah festival olahraga terbesar se-ASEAN. Ya. Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Sukses penyelenggaraan dan sukses dalam peningkatan perekonomian. Ya. Nomor 5 bacakan, nomor 5 kelompok 1. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Beberapa pengaruh SEA Games antara lain dibangunnya sejumlah hotel baru, terseratnya sekitar 4.000 tenaga baru, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk berbakat cendera mana. Oke. Jawabannya hampir sama-sama ya, hampir sama-sama, persis sama-sama jawabannya. Maka Pak Guru juga tidak ada tambahan. Jadi jawaban nomor 1 sampai nomor 5 sudah dijawab dengan baik oleh semua kelompok. Kita beri kelompok dulu, kelompok 1 tepuk tangan. Kelompok 2 kita beri aplaus juga. Kelompok 3 kita beri aplaus juga. Baik, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, baik. Kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok, semua kelompok. Nah, jadi sudah dijawab dengan baik karena sudah ada bacaan. Tentang apa bacaannya? Coba lihat. Mendulang apa tema bacaan kita? Mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Nah, anak-anak seperti yang anak-anak jawab, coba dilihat lagi jawaban nomor 5. Ya, coba dilihat lagi jawaban nomor 5. Nah, apa? Coba. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan? Tadi sudah dibacakan dengan baik oleh kelompok 2. Siapa kelompok siapa? Kelompok 1. Sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 1. Coba dari kelompok 3 baca. Apa? Beberapa pengaruh ASEAN antara lain dibangunnya sejumlah hotel baru sekitar 4.000 tenaga baru serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cendera mata. Ya, itulah manfaat dari penyelenggaraan SEA Games untuk kegiatan ekonomi, peningkatan ekonomi. Ya, itu tadi peningkatan ekonomi. Baik,
Nah, silakan anak-anak kembali ke tempat seperti semula. Silakan kembali ke tempat dulu, ya. Nanti dikumpulkan ya. Pegang dulu di kelompok masing-masing. Nah, baik anak-anak. Jawabannya tadi bagus ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3 itu jawabannya bagus, ya. Itulah tadi apa yang kita pelajari hari ini itu berkaitan tentang bagaimana Indonesia berperan penting dalam bidang ekonomi tingkat ASEAN. Karena olahraga SEA Games ini, dengar, olahraga SEA Games ini diikuti oleh berapa negara? 10 negara. Mulai dari Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Brunei, Timor Leste. Ya, mereka semua 10 negara itu datang ke Indonesia untuk menyelenggarakan apa? Kegiatan ASEAN Games. Maka tadi dikatakan bahwa dengan datangnya negara-negara orang lain itu, maka Indonesia mendapatkan peningkatan ekonomi. Coba, apa yang, karena terlalu banyak orang datang ke Indonesia, apa yang dibangun di Sumatera Selatan? Apa? Hotel. Hotel itu dibangun untuk apa? Tempat tinggal atlet dari negara-negara lain. Apalagi? Kira-kira supir truk berlaku, supir berlaku atau tidak? Berlaku. Misalnya yang pintar bahasa Inggris jadi guide bahasa Inggris, berlaku nggak mereka? Berlaku. Jadi yang membuat apa tadi di jawaban terakhir? Yang membuat kerajinan tangan atau cendera mata. Laku atau tidak? Laku, lah pasti laku itu. Nah, itulah tadi kesimpulan dari semua yang kita pelajari. Ada tadi pasti mereka bawa logo negaranya masing-masing. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Satu aja atau 2, 3. Ada? Apa yang kamu pelajari tentang ini? Ada yang kamu belum pahami? Ada? Ada? Nah, kalau tidak ada, coba anak-anak dilihat di LKPD halaman terakhir. Ada soal evaluasi halaman terakhir. Coba dilihat. Ada? Oh tidak, ini dia. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, kita akan melakukan evaluasi. Ya. Coba Pak Guru ingin bacakan soalnya. Coba anak-anak periksa ya, mana jawabannya yang benar. Nah, nomor pertama, salah satu peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN adalah A. Sebagai negara dengan pendapatan tertinggi di ASEAN, B. Sebagai negara penyedia cadangan pangan di ASEAN, C. Sebagai negara pengatur kebijakan ekonomi ASEAN, D. Sebagai pengekspor hasil industri terbesar di ASEAN. Jawabannya B, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Sebagai negara penyedia cadangan pangan di ASEAN. Berikut nomor 2. Kerjasama antar negara ASEAN yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia adalah A. ASEAN Games, B. PON, C.
C. Olimpiade. D. SEA Games. Jawabannya apa? A tadi apa? Yes, jawabannya A. Apa A-nya? Asian Games. Tepuk tangan. Nah, lihat berdasarkan pernyataan di atas, kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara ASEAN terdapat pada nomor lihat. Berarti yang pertama yang melakukan dalam bidang ekonomi apa? 1, 3, dan 5. Coba kita baca 1 apa? Melakukan. Oke, betul. Nomor 3. Ya, menyelenggarakan proyek industri. Nomor 5. Oke, menyediakan cadangan makanan. Benar, tepuk tangan semuanya. Nah, untuk kegiatan evaluasi, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Nah, anak-anak, untuk berikut, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tadi sudah Pak Guru katakan bahwa yang kita simpulkan hari ini adalah tentang pelajaran apa? Kira-kira apa yang kamu masih ingat pelajaran hari ini? Yang baru kita tadi pelajari. Tentang apa? Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang kedua, tentang logo. Logo apa saja? Logo sabun. Logo apa lagi? Makanan, minuman yang lain yang rata-rata semua punya logo. Pendidikan apa logonya? Ada apa? Apa? Tuturi Handayani. Tadi apa gambar yang merah-merah itu di sampingnya? ASEAN. Ya, itu tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, anak-anak, tugas di rumah dilihat halaman berikut tentang logo, desain logo. Ya, untuk di rumah kamu buat logomu masing-masing. Apa tugasnya? Membuat logo masing-masing. Ya, membuat logo masing-masing. Terserah logo apa. Misalnya, oh, saya mau membuat logo tentang makanan yang akan saya buat. Saya buat keripik pisang mentawai. Kamu gambar keripiknya, kamu gambar warnanya, kasih apa terserah. Yang penting barangmu ini atau makananmu ini bisa laku. Itu tugas di rumah. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bisa kamu lanjutkan di rumah, dibaca-baca ya, dibaca-baca, dikerjakan tugasnya yang tadi apa? Membuat logonya harus dibuat, harus digambar supaya pas dikumpulkan kamu bisa mendapat nilai yang bagus. Nah, anak-anak, Pak Guru harap anak-anak bisa mengerjakan tugas di rumah dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan bernyanyi apa? Satu bangsa, satu bangsa.
kasih, silakan duduk kembali.